Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Ambu Iva. Kali ini Ambu akan membahas tentang mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Sebelumnya kita sudah membahas tentang alur praproduksi untuk pembuatan iklan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap production atau produksi. Definisi dari alur atau tahap production atau produksi adalah pelaksanaan produksi syuting yang mengacu pada persiapan yang dihasilkan dari proses pre-produksi atau praproduksi ya. Nah, kemudian apa saja sih yang harus dibahas untuk tahap produksi ini? Yang pertama adalah penguasaan kamera dan teknik syuting. Seorang kameramen harus menguasai teknik pengambilan gambar, di mana teknik pengambilan gambar itu terdiri dari angle atau sudut pandang, kemudian ukuran gambar, kemudian terdiri dari pergerakan kamera. Kemudian dalam tahap produksi adanya shooting, di mana diambil dari storyline dan storyboard yang dibuat. Kemudian terakhir adalah evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan untuk melihat kekurangan dari iklan atau produksi iklan yang sudah dibuat. Selanjutnya iklan. Kamu mengambil sumber dari duniapendidikan.co.id. Nah, iklan menurut web tersebut, sumber tersebut adalah berita atau pesan untuk membujuk seseorang supaya tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya dipromosikan lewat media periklanan, contohnya televisi, radio, koran, majalah, dan internet. Ciri-ciri dari iklan ada 5. Yang pertama adalah komunikatif. Iklan itu harus menerangkan gitu ya, komunikatif. Nah, kemudian iklan itu harus informatif, artinya memberikan informasi. Kemudian harus menarik minat, entah itu untuk membeli ataupun melihat iklan tersebut. Kemudian bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti gitu ya. Nah, kemudian ciri yang kelima yaitu bersifat mengajak, himbauan gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya jenis-jenis iklan ini ada yang berdasarkan isinya. Ada 3, yaitu iklan pemberitahuan atau pengumuman ya, ada iklan penawaran dan iklan layanan masyarakat. Nah, biasanya iklan-iklan ini tidak bersifat menjual suatu barang gitu ya, tetapi iklan ini bersifat pengumuman. Kemudian untuk penawaran, nah ini bisa bersifat komersil mungkin ya, yang penawaran. Kemudian iklan layanan masyarakat, biasanya iklan ini diproduksi oleh pemerintah atau oleh suatu lembaga untuk mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut. Seperti itu. Contohnya misalkan dari BKKBN misalkan ya, untuk keluarga berencana anaknya 2 misalkan gitu ya. Nah, 2 anak cukup. Nah, itu ya mungkin tagline-nya yang terkenal. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya jenis iklan berdasarkan media penggunaan iklan. Nah, ada 2, yaitu media cetak dan media elektronik. Nah, sekarang media cetak sedikit ditinggalkan mungkin ya, karena memang bentuknya yang tidak praktis dengan teknologi yang sekarang semakin berkembang gitu ya. Ini semakin ditinggalkan oleh masyarakat dan beralih kepada iklan elektronik gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga
banyak juga hal positif yang kita dapatkan dari iklan cetak, seperti contohnya koran gitu ya, majalah. Nah itu tidak ada radiasi ya terhadap mata ketika kita melihatnya. Nah ada dampak buruk dan dampak baiknya seperti itu ya. Nah kemudian ada jenis iklan berdasarkan tujuannya, ada tujuan komersial dan non komersial. Untuk tujuan komersial ini dibagi menjadi 3, yaitu konsumen, iklan konsumen, iklan bisnis, dan iklan profesional. Nah ini ditujukan dengan berdasarkan tujuannya. Konsumen diartikan untuk konsumen, berarti pembeli gitu ya. Nah kemudian untuk bisnis biasanya iklan-iklan ini dibuat untuk memperkenalkan suatu lembaga, suatu perusahaan gitu ya terhadap khalayak. Kemudian untuk profesional biasanya iklan ini bersifat untuk memperkenalkan seorang atau lembaga juga yang bersifat dia lebih profesional di bidangnya seperti itu. Nah kalau iklan non komersial berarti ini kebalikannya. Nah tujuannya ini seperti tadi halnya iklan layanan masyarakat gitu ya, pemberitahuan. Nah ini sama iklan komersial ini contoh-contohnya seperti itu. Jadi tidak untuk memperjualbelikan suatu barang atau jasa ya. Nah, selanjutnya fungsi dan tujuan iklan. Yang pertama fungsinya yaitu mengkomunikasikan, kemudian membujuk, mengingatkan, memberikan nilai tambah, dan mendukung usaha promosi lainnya. Nah, untuk tujuannya, iklan ini memberitahu masyarakat, mengajak masyarakat untuk membeli, mendukung terjadinya penjualan. Bahasa iklan. Bahasa yang digunakan biasanya menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, sopan, dan logis. Kemudian ungkapan atau majas yang digunakan untuk memikat dan sugestif gitu ya. Jadi biasanya kalau iklan itu di bahasanya ada juga tagline ya. Masih ingat tagline? Nah, Ambu pernah menjelaskan sedikit tentang tagline ini. Nah jadi ini ada bahasa yang bisa jadi kita menggunakan bahasa yang hiperbola gitu ya. Misalkan wah rasanya sampai ke langit gitu ya. Nah masa sih rasa itu kan udah pengecap gitu ya. Nah sampai ke langit seperti apa gitu kan ya. Nah itu saking ingin menunjukkan kalau rasanya itu enak misalnya kayak gitu ya. Nah kemudian bahasanya harus disusun secara singkat, menonjol bagian-bagian yang dipentingkan. Nah contohnya yang apapun makanannya, minumnya, nah gitu di sensor ya. Nah itu biasanya untuk iklan tersebut kita menggunakan bahasa-bahasa yang ringan tetapi mudah dipahami dan mudah diingat oleh konsumen ya. Nah, selanjutnya isi iklan itu harus objektif dan jujur gitu ya. Nah walaupun tadi kita bisa bermain seperti menggunakan kata-kata majas hiperbola gitu ya, nah, tapi harus objektif juga dan harus jujur gitu ya. Misalkan kandungannya makanan tersebut tidak cocok untuk usia balita, nah itu tolong disebutkan gitu ya. Nah itu karena kalau tidak disebutkan berarti itu tidak jujur, berarti membohongi konsumen gitu ya. Nah, kemudian harus singkat dan jelas, tidak menyinggung golongan tertentu atau produsen lain, menarik perhatian banyak orang. Kemudian selanjutnya untuk aplikasi yang digunakan untuk editing video iklan. Nah biasanya banyak ya, udah banyak sekarang ya yang menggunakan gadget gitu ya. Nah ini biasanya Ambu menggunakannya Camtasia gitu ya. Nah kemudian KineMaster ini bisa di handphone ataupun di laptop ya. Nah kemudian Adobe Premiere, perbedaannya sih hanya di fitur. Kemudian untuk Adobe Premiere lebih banyak fitur kemudian tools yang bisa kita gunakan sehingga menambah bagus gitu ya video yang dihasilkan seperti itu. Kemudian untuk aplikasi pembuat animasinya
nanti akan aku contohkan sedikit yang Adobe Photoshop ya. Adobe Photoshop ini bisa membuat animasi di sana, kemudian Flash, kemudian Canva. Ya, mungkin teman-teman atau akan teteh di sini biasa menggunakan aplikasi apa gitu ya, terbiasa, boleh diperdalam bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut gitu ya, supaya lebih mahir dan dapat di-sharing ke teman-temannya kan teteh gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak pun teman-teman misalkan ingin mencoba, kan teteh ingin mencoba gimana sih menggunakan aplikasi lainnya, teruslah explore gitu ya. Nah, karena memang untuk pembuatan ini, pembuatan iklan, editing videonya, animasi ini biasanya seperti teknologi, semakin lama yaitu semakin berkembang. Jadi kalau misalkan tidak ingin tertinggal, harus pelajari semuanya gitu ya. Nah, baik, itu mungkin yang Ambu sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan dari Akang Teteh gitu ya, silahkan dituliskan di kolom komen. Insya Allah nanti Ambu akan menjawab pertanyaan dari Akang Teteh. Baik ya, semoga doa Ambu untuk Akang Teteh semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.